Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak. Kita akan belajar atau melanjutkan materi yang sebelumnya ya, yaitu statistika tentang ukuran penyebaran data. Kalau kemarin kan kita belajar tentang ukuran pemusatan data ya, bagaimana data berpusat, yaitu tentang rata-rata, nilai tengah, dan nilai yang sering muncul atau modus ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang ukuran penyebaran data. Apa-apa saja. Yang pertama ada jangkauan. Jadi jangkauan ini nanti data terbesar dikurangi data terkecil. Kemudian di sini ada simpangan rata-rata. Nanti kita akan belajar yang simpangan rata-rata untuk data tunggal dan untuk simpangan rata-rata untuk data kelompok. Kemudian ada simpangan baku, begitu juga sama ya. Rumusnya hampir sama ini ya. Simpangan baku sama simpangan rata-rata hampir sama gitu ya. Nanti simpangan baku juga ada data tunggalnya dan ada data berkelompoknya. Kemudian yang terakhir adalah varians ya, itu rumusnya sama juga seperti simpangan baku. Oke ya, ini juga sama. Nanti kita jelaskan data tunggal dan data berkelompoknya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang jangkauan. Oke, jangkauan di sini yaitu silahkan dibuka modulnya ya, yang sudah Bapak bagikan. Di sana ada definisi dan teorinya. Nah, jangkauan ini nanti itu menghitung data terbesar yang dikurangi data terkecil ya. Oke, jangkauan atau sering disebut dengan range ya. Rumusnya R sama dengan data atau datum terbesar kurangi datum terkecil. Oke ya. Atau bisa dituliskan R sama dengan X max kurangi X min. Sama saja ya. Datum terbesar dikurangi datum terkecil, itu jangkauan. Kemudian langsung saja Bapak tuliskan contohnya. Contoh, tentukan jangkauan dari data berikut. Datanya 10, 6, 8, 24. Oke, kita akan menentukan jangkauan. Nah, maka range atau R sama dengan terbesar ya. Ini terbesar nih. Terbesar dikurangi yang terkecil. Terkecilnya 2. Ya. Oke, terbesar ini 10. Oke, terbesarnya 10 ini X max. Ya, terkecilnya ini 2. 8. Berarti jangkauannya adalah 8. Oke ya. Kita akan lanjutkan untuk jangkauan yang data berkelompok. Oke, yang tadi adalah contoh data tunggal ya. Sekarang ini yang jangkauan untuk data berkelompok. Oke, Bapak kasih contoh. Misalkan di sini ada sebuah data ya, Bapak contohnya random ya. Ini ada intervalnya 5 sampai 9, 10 sampai 14, 5 sampai 19. Oke, maka range atau jangkauan itu X max min X min ya sebelumnya. Itu yang paling besar kurangi yang kecil, paling kecil. Oke, nah ini yang paling kecil dia terdapat di sini. Maka kita cari X minnya sama dengan 5 ditambah 9 dibagi 2. Ini 14 bagi 2, 7. Ya. Kemudian yang ini. Ini adalah X max-nya. Max sama dengan 15 tambah 19 dibagi 2.
Jadi 34 bagi 2 sama dengan 17. Oke, maka range-nya boleh ditulis ulang sini, range itu yang terbesar dikurangi yang terkecil. Jadi 10. Jadi range data tersebut atau data berkelompok tersebut adalah 10 gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke bagian 2 yaitu tentang simpangan rata-rata. Yang kedua, ini simpangan rata-rata ya. Nah, simpangan rata-rata rumusnya yang pertama dulu ya, yang data tunggal. Untuk yang data tunggal sendiri, simpangan rata-rata Bapak sebut SR ya, sama dengan sigma ya, mutlak XI min X bar dibagi N. Oke, N ini boleh diganti sigma frekuensi, silahkan ya. Nah ini sigma, yang ini adalah tanda mutlak XI min X bar. X bar adalah rata-rata. Ini rata-rata. XI ini adalah datum ke I. Oke, ini N jumlah datum atau banyaknya data. Oke, banyaknya data ya. Oke, contohnya di modul ada contohnya, Bapak akan jelaskan. Tentukan simpangan rata-rata dari dari 7 5 6 3 8 7. Oke ya, ini simpangan, kita akan cari simpangan rata-ratanya. Oke, kita akan mencari di data yang ini, maka jawab. Kita gunakan rumus ini. Yang pertama, yang langkah 1 adalah cari rata-ratanya dulu. Sini rata-rata masih ingat, semua data kita jumlahkan. 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 1 2 3 4 5 6. Ya, kita lanjutkan. Maka ini kita jumlah ya, hasilnya 36 per 6 sama dengan 6. Maka kita peroleh rata-ratanya 6. Oke, berhubung ini tempatnya sempit ya, Bapak akan hapus. Ini rumusnya ya, harap diingat. Oke, sekarang kita gunakan rumus yang tadi. SR sama dengan, nah yang dimaksud dengan sigma mutlak XI min X bar per N itu sama dengan yang ini, data ini masing-masing dikurangi dengan rata-ratanya. Ya, dikurangi dengan si 6. Maka yang ini 7 dikurangi 6, 7 dikurangi 6 ditambah 5 dikurangi 6 ditambah 6 dikurangi 6 ditambah 3 dikurangi 6. Wah, tidak cukup ya, kesini aja ya. Ditambah kemudian 8 dikurangi 6 ditambah 7 terakhir dikurangi 6. Ini 6 semua ya. Nah, oke, ini 6 semua dari sini ya. Oke,
Sudah paham? Ininya dari sini. Sekarang dibagi dengan n. N-nya ini 6. 6-nya dari mana? Banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6. Bukan dari sini, bukan ya, tapi dari sini banyaknya data. Ini adalah banyak datum. Oke ya. Oke, sekarang kita hitung. Kita lanjutkan ke sini. 7 kurangi 6, 1. 5 dikurangi 6, 1 dimutlakan. Kan negatif 1 ya. Nanti jadi dimutlakan jadi positif. Kemudian ini 0. Ini 3 ya. Kemudian yang ini 4. Yang ini 42. Maaf. Yang ini 2. Yang ini 1. Ini hapus. Dibagi 6. 1 tambah 1 2, 5, 6, 7, 8 dibagi 6. 8 dibagi 6 di sini hasilnya langsung saja 1,33. Oke. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 1,33. Jadi simpangan rata-rata adalah 1,33. Oke, seperti itu ya. Silakan kalau masih tidak mengerti silakan ditanyakan di WA atau boleh japri Bapak ya. Ini untuk data yang tunggal, data tunggal. Nah, sekarang kita akan coba bahas yang data berkelompok ya. Oke, Bapak langsung tuliskan ini. Ini adalah rumus simpangan rata-rata data berkelompok. Oke, di sini kita mengenal F itu frekuensi. Oke, di sini ada istilah baru yang ini. Yang tadi kan data ke ya, data ke sekarang atau datum ke itu. Sekarang yang ini XI di sini dia adalah titik tengah data ke I ya. Ini titik tengah data ke I atau titik tengah di sini sebutnya kelas interval ke I, boleh. Titik tengah interval ke I. Oke, kemudian ini frekuensi, ini X bar adalah rata-rata. Ya, SR jelas simpangan baku. Oke, nanti kita akan langsung aja ke contohnya ya. Bapak akan berikan contohnya. Oke, kita akan mulai untuk mencari simpangan rata-rata. Nah, ini contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari data berikut. Di sini ada interval dan frekuensi. Nah, yang di soal ini hanya disajikan interval dan frekuensi saja. Kita harus nyari XI. Masih ingat sebelumnya buat nyari XI yaitu 3 ditambah 5 dibagi 2. 3 tambah 5 dibagi 2 itu 4 ya. 6 ditambah 8 dibagi 2 itu 7 ya. Kemudian 9 ditambah 11 dibagi 2 itu 10. Kemudian 12 ditambah 14 dibagi 2 itu 13. Ini adalah titik tengah ya. Kalau ini tidak perlu dijumlahkan ya. Tidak perlu dijumlahkan. Kita akan langsung nyari F XI. Nah, ini F kali XI. 2 kali 4 8, 4 kali 7 ini 28, 8 kali 10 ini 80. Kemudian ini 6 kali 13 ini hasilnya 78. Oke ya. Nah, ini baru dijumlahkan ya. Ini kita jumlahkan 8 tambah 28 tambah 80 tambah 78 yaitu 190
2. Oke ya, 192 berikutnya. Nah, kita akan mengisi nih XI min X bar. Oh, ternyata ada masalah. X barnya tidak ada. Kita cari dulu X barnya. Sebentar, ini 194. Salah jumlah. 194 ya. Oke, kita akan cari X barnya. Nah, berhubung di sini saja ya. Bapak akan cari X barnya di sini. Oke, kita akan cari X barnya di sini. Masih ingat rumus X bar? Sigma F XI dibagi sigma F. Ya. Oke, maka sigma F XI adalah 194 dibagi sigma F adalah 20. Oke, Bapak akan kasih tunjuk arah. Ini 20 ya. Kemudian ini. Ya, 194. Maka hasilnya kurang lebih 9,7. Ya, hasilnya 9,7. Oke, setelah diperoleh ya ini X barnya, maka kita proses ke sini satu-satu. Kita akan mengerjakannya satu-satu. Yang pertama, ini dulu. XI min X bar. XI-nya 4. X barnya 9,7. 4 dikurangi 9,7. Ini sama dengan yang ini. Sebentar. Oke, yang ini 5,7. Kemudian yang ini 7 dikurangi 9,7. Ini 2,7 ya. Kemudian ini 10 kurangi 9,7. Ini 0,3 ya. Ini kalau gampang, pengen gampang gunakan kalkulator ya. Kemudian ada lagi ini 13 dikurangi 9,7. Ini adalah 3,3. Oke ya. Nah, ini karena data berkelompok, ini tidak perlu dijumlahkan ya, tidak apa-apa ya. Kita langsung ke sini aja. Di sini F dikali yang ini. Yang ini ya. F kali ini. Kali ini ya, kali. Berarti kita proses 2 kali 5,7. Kemudian yang ini 4 kali 2,7. Kemudian yang ini 8 kali 0,3. Ini ya 6 kali 3,3. Oke ya. Dari mana yang ini? Kali dengan ini. Nah, itu ya. Oke, kita akan hitung. Untuk yang pertama itu berarti 11,4. Oke, benar, 11,4. 11,4. Ini 10,8, berarti 10,8. Kemudian ini 8 kali 0,3, 2,4 ya. Ini 2,4. Sorry, Bapak tulis di bawah aja. Ini 2,4 ya. Kemudian yang ini 19,8. 19,8. Oke, sini aja. Oke, sudah ya. Bapak tuliskannya di bawah ya. Tulis di bawah ya. Oke. Sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan 11,4 ditambah 10,8 ditambah 2,4 ditambah 19,8. Di sana langsung ada isinya 44,4 ya. Oke. Sudah. Ini 44,4. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari simpangan rata-rata. Oke, ini sudah dapat ya X barnya. Bapak hapus. Ini X barnya tadi 9,7. Oke, kita akan nyari SR. SR boleh silakan ditulis rumusnya. Sigma F XI min X bar per sigma F. Oke,
Sigma itu sigma artinya maksudnya jumlah ya, jumlah F dikali X I min X bar ini ya, yang ini kasih arah. Nah yang ini, kemudian sigma F ini yang ini 20. Oke ya, berarti ini 44,4 dibagi 20. Jawabannya 2,2. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, tanyakan saja ya. Ini hasilnya 2,2. Jadi simpangan rata-ratanya adalah 2,2. Oke ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke simpangan baku, ke bagian 3 ya. Simpangan baku juga sama, ada data tunggal, data berkelompok. Oke, silakan ini kalau ada yang ditanyakan screenshot, kemudian kirim Bapak ke pesan gitu, bisa kirimin pesan ke Bapak melalui Japri ya, WA. Oke ya, kalau ada yang ditanyakan. Kita akan lanjut ke simpangan baku. Oke. Yang ini kita akan bahas tentang simpangan baku. Yang pertama itu data tunggal terlebih dahulu ya. Di sini simpangan baku itu apa? Di sini didefinisikan sebagai simpangan baku dari sekumpulan bilangan ya, itu adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut, katanya gitu, dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Sedikit membingungkan ya. Itu sebenarnya definisi dari rumusnya sendiri. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit dulu ya. Di sana itu di simpangan baku ada istilahnya sampel dan populasi. Kita sebenarnya pernah belajar sampel dan populasi ya. Nah, untuk simpangan baku itu dibagi dua, sampel dan populasi ya. Yang tentu saja ada data tunggal, data berkelompok gitu. Nah, kemudian perbedaan dari simpangan rata-rata nanti kita akan lihat di rumusnya. Oke. Di sini S kita gunakan simbolnya S ya. Akar katanya ya. Kemudian sama seperti tadi sigma X I min X bar. Nah, dibagi N. Ya. Oke, yang ini untuk data tunggal sigma X I min X bar kuadrat dibagi N. N ini banyaknya datum ya, atau banyaknya data. Oke, yang bedanya dengan yang tadi itu apa? Yang data tunggal yang sebelumnya, bedanya yang pertama, kalau Bapak tuliskan ini tidak salah. Kalau SR itu dia tidak menggunakan akar. Nah, ini dan tidak menggunakan kuadrat. Di sini perbedaannya dia ada akarnya dan ada kuadratnya, seperti itu ya. Oke, kita akan coba melanjutkan. Oh, di sini ada formula lain ya, yaitu atau katanya. Atau bisa menggunakan rumus ini katanya. S sama dengan akar di sini sigma X kuadrat per N min sigma X per N kuadrat. Oke ya. Oke, ini bisa menggunakan rumus yang ini atau yang ini. Ada dua rumusnya. Boleh menggunakan yang ini, silakan, atau boleh yang ini. Oke ya. Ini semuanya boleh, silakan. Enak yang mana kira-kira menggunakannya. Oke, kita akan langsung ke contoh soalnya. Ya, Bapak akan hapus. Oke. Contoh. Tentukan simpangan baku di data berikut. Oke,
Tentukan simpangan baku dari data berikut ya. Bapak jelaskan ulangi lagi. Simpangan baku itu yaitu kayak semacam simpangan antar data lah ya. Jarak ada, jadi jarak dari data tersebut dia tuh mempunyai jarak gitu. Nah ini simpangan baku ya, itu jarak antara sesama datum gitu ya, istilahnya seperti itu. Simpangan gitu, simpangan baku. Oke ya, kita akan coba di sana datanya 23587 23587. Oke, kemudian kita akan coba jawab. Langkah pertama, tentukan X bar. Oke, X bar sama dengan, berarti kita jumlahkan 2 tambah 3 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 7 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ini 10, 20, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka X barnya adalah 5. Oke, kita peroleh rata-ratanya 5. Kemudian kita akan coba mencari simpangan bakunya. Di sini semoga saja cukup ya. Oke. S sama dengan sigma XI min X bar per N diakarkan. Ini kesepakatan dulu ya. Bapak sekarang akan menggunakan rumus yang pertama ya. Kemudian nanti di data berkelompoknya Bapak akan menggunakan rumus yang kedua gitu ya. Kita akan coba kedua-duanya. Oke, yang ini sekarang kita akan gunakan yang ini. Berarti ini akar ya, akar sigma XI. XI nya berarti data ini 112 dikurangi X barnya 5. Oh mohon maaf, ini dikuadratkan ya karena simpangan baku Bapak lupa. Oke, kuadrat ditambah 3 dikurangi 5 kuadrat, kemudian ditambah ke bawah ya, Bapak tulisnya ke bawah, tambah 5 dikurangi 5 kuadrat ditambah 8 dikurangi 5 kuadrat ditambah 7 kurangi 5 kuadrat dibagi N. N-nya 1, 2, 3, 4, 5. N-nya 5. Oke, kita proses ini akar 2 dikurangi 5 dikuadratkan, 2 kurangi 5 adalah 3 ya, min 3 minus 3 dikuadratkan, minus 3 ini dikuadratkan ditambah ini minus 2 dikuadratkan ditambah 0 ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, dibagi 5. Oke, sepertinya tidak cukup ya. Kita akan cari tempat lain. Nah, ini jadi Bapak akan jumlahkan tapi bingung ini di mana tempatnya. Oke, Bapak akan hapus saja dulu. Mungkin hapus bagian sini ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ini ke sini. Oke, ya, akan lanjutkan ke sini. Berarti S sama dengan akar dari sana min 3 kuadrat 9 ditambah negatif 2 kuadrat 4 ditambah 0 ditambah ini 3 kuadrat 9 ditambah 2 kuadrat 4 dibagi 5 akarnya. Oke, kita akan proses ini aja. Ini 13 26
per 5 diakarkan. Ini jadi akar, ini 5,2 ya. Oke. Ini gunakan kalkulator, silakan gunakan kalkulator. Yang ini 5,2, di sana langsung 2,28. Oke ya. Jadi hasilnya yang ini. Jadi kita peroleh simpangan baku dari data tersebut, dari data yang tadi ya di soal, diperoleh simpangan bakunya 2,28. Oke, ini benar. Oke. Ini kita gunakan kalkulator ya, silakan gunakan kalkulator. Ini kalkulator aja. Silakan ya gunakan kalkulator. Oke, kita akan lanjut ke data kelompok dengan menggunakan rumus yang kedua. Ini ada rumusnya, yang pertama yang ini ya. Kemudian atau boleh kita gunakan S sama dengan sama kayak yang tadi ya, yang sebelumnya, cuma hanya dikasih kuadratnya gitu. Sigma f x kuadrat xi kuadrat dibagi n dikurangi sigma f x per n dikuadratkan. Oke ya, yang ini. Nah, kemudian ini kita gunakan sigma f saja ya. Nah, oke ya. Oke, yang sebelumnya kita menggunakan rumus yang ini ya, yang data tunggal, hanya saja tidak ada frekuensinya, tidak ada frekuensi di sini di data tunggalnya. Nah, kita akan coba menggunakan rumus yang lain, yaitu rumus yang ini. Kita menggunakan rumus yang ini. Oke ya, karena tadi ini sudah dipakai, sekarang kita coba gunakan yang ini ya. Boleh, kalau mau gunakan ini boleh, yang ini boleh, silahkan ya. Oke, kita akan menggunakan yang itu. Oke, langsung saja ke contohnya. Oke, Bapak akan tuliskan dulu contohnya. Oke, kita mulai saja. Sekarang kita akan bahas tentang simpangan baku data berkelompok. Di sini contoh, tentukan simpangan baku data berikut. Yang diketahui adalah yang ini interval dan frekuensinya. Kita akan coba mengisi. Yang pertama, kita tentukan dulu titik tengahnya. Titik tengahnya xi, berarti masih ingat ya, 3 ditambah 5 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian ini 6 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7. Kemudian 9 ditambah 10 dibagi 2 sama dengan mohon maaf, ini 11 bagi 2 sama dengan 10. Kemudian 12 ditambah 14 dibagi 2 sama dengan 13. Oke, ini xi-nya kita peroleh. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah, perhatikan di rumus yang tadi. Yang kita butuhkan di Bapak tulis ulang rumusnya di sini. Tulis ulang ya rumusnya. Nah, ini ya yang kita gunakan ya, sesuai yang tadi ya, yang kedua tuh. Lupa. Sigma f x i kuadrat dibagi n dikurangi sigma f x dibagi n dikuadratkan. Nah, yang ini ya. Oke ya. Oke, benar yang itu. Oke, maka kita butuh yang pertama ini f kali x ya, f kali xi. Yang ini ganti sigma f. Ini juga sigma f. Oke, yang ini juga kita butuh jumlah 2, 4, 8, 10, 20. Oke, ini 20, ini tidak usah, tidak apa-apa. Oke, kemudian yang ini f kali xi. Yang ini ya, f kali xi. 2 kali 4 8, 4 kali 7 28, 8 kali 10 80, 6 kali 13 ini jadi 78.
Oke, kita jumlahkan itu diperoleh hasilnya 194. Ini ditambah, tambah, ya, tambah. Hasilnya 194. Oke, selain fxi, kita juga membutuhkan fxi kuadrat. Loh, berarti kita butuh xi kuadrat dong, ya. Maka ini kita kuadratkan xi kuadrat, ya. Maka ini juga 4 kuadrat 16. Yang ini 7 kuadrat 4 9. Yang ini 10 kuadrat 100, dan yang ini 13 kuadrat adalah 169. Oke ya. Nah, yang ini juga tidak perlu kita jumlahkan. Ya, tidak perlu kita jumlahkan. Oke. Di sini ada f kali xi kuadrat, maka f kali xi kuadrat. Nah, maka yang ini kalikan dengan yang ini. Ya. Oke, yang ini. Nah, kita akan proses. Kita sama-sama proses 2 kali 16. Berarti ini f xi kuadrat 32. Kemudian 4 kali 49. Kemudian 8 kali 100. Ya. Kemudian 6 kali 169. Oke, kita kalikan. Ini boleh silakan menggunakan kalkulator, Bapak. 196 yang ini. Kemudian ini 800. Kemudian yang itu 1014. Ya, yang ini 1014. Aduh, enggak kelihatan, Bapak tulis. Nah, 1014 ya. Oke. Kita jumlahkan, tambah, hasilnya di sana 2042. Oke, kita sudah nemu fi xi nya. Sekarang kita masukkan ke rumus itu, ya. Oke, di sini ya Bapak akan hapus yang ini. Kita akan gunakan rumus S sama dengan akar. Oke, ini akar sigma fi xi. Sigma berarti jumlah kan? Yang ini jumlah. Lupa kasih panas. Fi xi yang ini adalah yang ini. Kemudian f-nya ini adalah yang ini. Oke, yang ini adalah yang ini. Oke ya. Oke, sekarang kita proses. Sigma FXI di sana 2042 dibagi sigma F 20 dikurangi sigma FXI 194 dibagi 20 dikuadratkan, ya. Oke, kita lanjutkan. Apa ini ke bawah sini? Berarti itu yang itu 2042 dibagi 20, ya. Sebentar. Oke, Bapak akan menggunakan kalkulator. 2042 dibagi 20 hasilnya 102,1. Ini 102,1 dikurangi 194 dibagi 20. 9,7 ini dikuadratkan. Oke, karena tidak cukup, ini Bapak akan hapus ya. Oke, ke sini akar 102,1
2,1 dikurangi, nah ini kita kuadratkan, 90,7 kuadratkan, hasilnya 94,9. Oke, sekarang kita kurangkan. Hasilnya adalah 7,2 akar ya. Oke, hasilnya adalah 7,2. Oke, mohon maaf ini salah. Ini 94,09. Ya, maka ininya hasilnya silakan gunakan kalkulator, ini 8,01 atau gunakan kalkulator, hasilnya akar 8,01 itu 2,83 ya. Maka simpangan baku dari data berkelompok tersebut adalah 2,83. Nah, ini menggunakan rumus yang kedua ya, menggunakan rumus yang kedua. Silakan mau menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua itu boleh ya, sama saja ya, tergantung. Wah Pak, saya mah enakan ini, silahkan ya. Oke, kita akan lanjutkan ke varians ya. Sebenarnya varians ini tinggal menguadratkan simpangan baku saja ya, tinggal kita kuadratkan simpangan baku. Jadi kita coba lihat saja ya. Oke, ke varians. Oke, kita akan beranjak ya ke varians ya. Sama kayak simpangan baku, varians itu ada sampel dan ada populasi. Nah, di sini yang digunakan adalah varians sampel ya. Maka varians sampel itu sama dengan simpangan baku itu sama dengan akar dari varians ya. Ini varians, akar dari varians. Oke. Atau bisa ditulis juga ini itu sama dengan simpangan baku yang dikuadratkan ya. Ini S kuadrat. Yang di sampel ini yang tadi itu N saja, sekarang N kurangi 1 karena sampel. Yang tadi N saja itu populasi ya, sekarang yang N-1 itu sampel. Oke, kita akan lanjutkan. Ini untuk yang data tunggal. Lupa data tunggal. Oke, itu untuk yang data tunggal. Kita akan langsung ke contohnya saja. Bapak ngajar dulu contohnya. Di sini contohnya ya, di slide halaman 18, silahkan dilihat. Sepertinya ini banyak ya di slide halaman 18 ini. Slide halaman 11. Bentar, Bapak tuliskan dulu. Oke, kita akan mengisi di sini mencari varian sampel ya. Tentukan varian dari sampel berikut. Di sini ada jenis spare part A, B, C, D sampai J ya, ada 10 spare part dan harga spare partnya dalam ribu ya. Berarti ini 215.000, 290.000, 310.000 dan sampai 1.200.000. Gitu ya. Oke, ini dalam ribu. Oke, yang pertama kita untuk sebelum mencari varian kita harus cari X barnya terlebih dahulu. X bar, masih ingat? Sigma. Ini kan data tunggal ya, maka kita langsung saja ini jumlahkan. Ini ditambah, gunakan kalkulator, silakan. Ini 570, 5.730, maaf, dibagi dengan banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini X barnya 573. Nah, oke ya, sekarang kita coba XI min X bar. Berarti ini 215 dikurangi 573 sama dengan
gunakan kalkulator atau boleh langsung di sini di data di apa namanya di modul ada ya. Ini 215 dikurangi 573, yang ini dikurangi dengan yang ini, dikurang ya, itu hasilnya negatif 358 negatifnya. Oke, negatif 358, kemudian 283 ya, kemudian yang ini juga sama, negatif 263 ini dan seterusnya ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian yang ini kita kuadratkan. Ini hasilnya di sana ada 128, 164. Wah, kebesaran. Ini juga sama. Di sana 80.089. Ini juga sama. Itu hasilnya 69.169. Oke, ini silakan dilanjutkan dan seterusnya. Oke, yang ini dan seterusnya tinggal dihitung ya, dicari kemudian dijumlahkan. Yang ini jumlahnya tinggal dilihat di modul itu jumlahnya ada. Oh, yang ini tidak perlu ya. Mohon maaf, yang ini tidak perlu, yang ini saja. 824260. Ya. Ini jumlahnya 824.260. Ini jumlahkan, ini harus diselesaikan terlebih dahulu ya. Ini harus diselesaikan. Bapak tulis saja ini dari modul 208 min 43. Kemudian 777 177 kemudian 267 627 ini tinggal ditambahkan, yang ini juga sama 43264 kemudian 1849 kemudian 495929 kemudian 31329 kemudian 71289 dan yang terakhir 393129. Oke, ditambahkan hasilnya 824.260. Nah, sekarang setelah data ini diperoleh, kita simpan ini. Ya, dan ini kita butuh dan frekuensinya 10, ini N-nya. Kita butuh itu ya. Sekarang kita masukkan ke rumus. S kuadrat atau varians itu sama dengan akar ya. Ini yang ini 824.260 dibagi dengan 10 dikurangi 1. Nah, ini ke bawah ya. Nah, berarti itu hasilnya di sana 824.260 dibagi, oh mohon maaf tidak ada akar karena variansnya. Oke, mohon maaf. Oke. Nah. Oke, ini berarti
hasilnya di sana 91584,44. Oke, berarti ini variansnya, atau varians itu Bapak lupa jelaskan, itu varians itu variasi ya, variasi gitu, variasi banyak ya, variasi gitu ya. Variansnya berarti 91.584,44 itu variansnya. Di sana disuruh mencari simpangan baku juga boleh. Di sana berarti S-nya itu sama dengan akar, ini nyari simpangan baku ini S kuadrat nih, atau varians ini Bapak pindah ke bawah ini. Nah, ini S-nya berarti akar 91584,44. Berarti ini S-nya kita gunakan kalkulator atau boleh langsung di sini, hasilnya 302,63. Nah, oke ya. Yang ini varians ya, Bapak kasih nama sebentar. Yang ini varians, yang ini simpangan baku. Oke ya. Yang ini varians, yang ini simpangan baku ya. Mungkin nanti akan dilanjut dengan yang data berkelompok ya, agak lebih banyak ya untuk varians. Oke, sekarang kita akan mencoba mengerjakan atau memahami varians sampel data berkelompoknya. Yang pertama di sini ada rumusnya V sama dengan S kuadrat sama dengan frekuensi dikali XI min X bar dikuadratkan dibagi N dikurang 1 ya. Mohon maaf ada yang kurang rumusnya. Ini adalah sigma. Oke ya. Oke, ini rumusnya. V ini adalah varians, kemudian S ini adalah simpangan baku, kemudian ini S kuadrat adalah varians ya. Jadi ini sebenarnya ini tuh simpangan baku yang dikuadratkan ya, itu jadi varians ya. Oke, yang ini N-1 ini berarti kita menggunakan sampel. Oke ya. Langsung saja kita akan mencoba membahas contoh soal ya. Oke, Bapak tuliskan dulu contoh soalnya. Oke, ini ya soalnya tentukan varians dari sampel berikut. Soalnya ini ada interval, kemudian ini ada frekuensinya ya. Nah, kita akan cari dulu titik tengahnya. Ini titik tengah ya. Ini titik tengah. Oke, ini titik tengah. Kemudian kita cari ya. Masih ingat cara mencarinya? 16 ditambah 24 dibagi 2. Oke. Yang ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 20 ya. Oke, ini hasilnya 20, kemudian ini juga sama, 33 ditambah 25 dibagi 2, itu hasilnya 29. Yang ini 38, yang ini 47, yang ini 56, yang ini 65. Oke ya. Nah, sekarang yang ini F kali XI ya. Berarti F-nya 10 kali 20. Berarti yang ini 10 kali 20 sama dengan 200. Ini 18 kali 29. Ini dikalikan ya. Oke, kita kalikan. Ini tinggal dikalikan saja. Nah, ini kali ya. Nah, hasilnya di situ 522. Kemudian 532, kemudian 188, 112, kemudian 130 ya. Yang ini silakan dijumlahkan. Yang ini jumlahnya 1684. Ini nggak usah. Oke, kemudian yang ini XI min X bar ya. XI min X bar berarti XI min X bar. Nah, X barnya belum ada ya. X bar ini belum ada, maka kita perlu cari X bar. Nah,
Di sana X barnya adalah 33,68. Oke, ini dari mana ini X barnya? Mohon maaf. X bar sama dengan 1684 dibagi 50. Ini diperoleh 33,68. Ya, ini X barnya 33,68 ya. Oke, kita lanjut. XI min X bar, XI nya itu 20 kurangi 33,68 sama dengan di hasilnya 13,68. Sorry. Iya, 13,68. Oke, 13,68. Kemudian berikutnya 18 dikurangi 33,68 diperoleh 4,68. Kemudian seterusnya ini yang kita butuhkan itu yang ininya ya. Seterusnya kita tulis lagi itu negatif 4,32. Kemudian 13,32, kemudian 22,32, kemudian 31,32. Oke ya, sudah ya, ini tidak perlu dijumlahkan. Kemudian langsung ke sini. Nah, ini tinggal bagian sini yang dilingkari ini dikuadratkan. Berarti ini negatif 13,68 dikuadratkan itu memperoleh hasil 187,14 aja. 187,14. Oke. Kemudian yang ini juga sama, negatif 4,68 itu dikuadratkan diperoleh hasil 21,90. Ya, kemudian ini juga dikuadratkan ya, semua dikuadratkan. Oke, ke sini dikuadratkan. Ya, kuadratkan. Bapak kan langsung tulis jawabannya. Yang ini 18,66. Kemudian bawahnya 177,42. Kemudian 498,18. Kemudian 980,94. Oke, yang ini tidak perlu dijumlahkan. Oke, yang ini aja. Yang ini berarti kan frekuensi dikali XI min X bar kuadrat. Ya, berarti kita kalikan. F-nya itu 10, berarti 10. Ini F 10. F 10 kali XI X bar kuadrat. Ini sudah ada, kali yang ini, kali yang sebelumnya 187,14. Maka hasilnya 187,4. Kemudian ini juga sama, 18 kali 21,90. Ini hasilnya 394,24. Oke. Ya, dan seterusnya ya. Ini tinggal dikalikan. Berarti yang ini kalikan ya. Oke, kalikan. Oke, Bapak akan tuliskan lagi 261,27. Kemudian 709,69.
196,36 dan yang terakhir 1961,86. Oke, kita jumlahkan ya. Kalau ini kita jumlahkan ditambah ya, kita jumlah hasilnya 6194,88. 6194,88. Oke ya, sudah kita peroleh ya. Yang kita butuhkan adalah ini 1 ya, 1, ini 2, kemudian ini 3 ya, kita butuhkan. Untuk mencari varian sepertinya ini tidak usah ya. Oke, Bapak akan hapus lagi yang ini. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Tadi varian atau S kuadrat itu sama dengan sigma atau jumlah F kali XI min X bar dikuadratkan dibagi N dikurangi 1. Maka sigma F kali ini kita gunakan yang ini ya. Ini 6194,88 dibagi N min 1. N-nya 50 kurangi 1. Maka hasilnya ini hapus lagi. Maka hasilnya ini adalah 6194,88 dibagi 49. Hasilnya kita peroleh 126,42. Oke ya, kita peroleh ini hasilnya. Oke, kalau masih belum paham silahkan ditanyakan di grup. Tinggal screenshot, Pak ini gimana, silahkan ditanyakan ya. Tidak usah sungkan, tinggal di japri saja ke WA Bapak. Oke, ini untuk varians ya. Sedangkan untuk simpangan baku, sini saja ya, cukup. Oke, ini simpangan baku. Ini varians. Simpangan baku S sama dengan akar dari varians. Variansnya kan yang ini ya. Oke, maka ini ke sini. Akar 126,43. Oke, ini silakan gunakan kalkulator ya. Gunakan kalkulator, kita cari akar 126,43 itu diperoleh 11,24 ya, 11,24. Jadi ini SB-nya Bapak simpulkan ya. Jadi variasinya atau variansnya adalah adalah 126,43 dan simpangan bakunya 11,24. Tidak terlihat ya, 11,24. Oke ya, jadi sekian ya yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau masih tidak mengerti silakan ditanyakan. Ini dari awal Bapak review. Jadi kita tadi belajar tentang jangkauan ya, data terbesar kuadrat terkecil, simpangan rata-rata, simpangan baku, kemudian yang terakhir varians ya. Silakan kalau masih bingung silakan ditanyakan ya. Kalau ada kesalahan mohon maaf, Bapak akan perbaiki ya, tinggal dikoreksi aja. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya, serta komen.
kasih.